Halo semuanya, halo anak baik dan anak pintar semuanya. Untuk materi kali ini kita akan mengenal alat laboratorium kimia dan keselamatan kerja di dalam laboratorium kimia. Oke, nah tentunya untuk bekerja di dalam laboratorium kimia kita harus mengenal alat-alat laboratorium kimia. Kemudian tidak kalah pentingnya kita harus belajar bagaimana sih untuk bekerja di laboratorium kimia keselamatan kerja itu tetap terjaga. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas seputaran tentang kerja di dalam laboratorium kimia. Oke, tentunya untuk bekerja di dalam laboratorium kimia kita butuh persiapan. Apa aja yang harus kita siapkan? Contohnya, kita harus memakai jas praktikum, ya. Kemudian memakai kacamata laboratorium. Nanti ketika ada zat-zat yang berbahaya, kita menggunakan kacamata laboratorium. Kemudian kita harus juga menyiapkan catatan-catatan atau kertas nanti ketika kita bekerja atau praktikum. Itu persiapannya. Kemudian untuk materi praktikum. Nah, materi praktikum ini mencakup apa yang akan kita kerjakan, alat dan bahan yang diperlukan itu apa saja, cara kerjanya bagaimana, serta hal-hal khusus seperti bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian kita juga perlu memperhatikan keselamatan di laboratorium. Jadi praktikan harus menjaga ketertiban serta keselamatan diri dan orang lain. Laporkan jika ada setiap mungkin kejadian-kejadian atau kecelakaan, misalnya zatnya tumpah atau botolnya pecah atau anggota badan terkena bahan kimia kepada guru pembimbing, ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita perlu kenalan dulu dengan alat-alat laboratorium. Jadi kita akan mengenal sebagian alat-alat dari laboratorium. Nah, ini contoh dari alat-alat. Ada nanti labu ukur, gambarannya adalah seperti ini. Kegunaannya contohnya untuk mengukur volume cairan dengan teliti, untuk membuat larutan dengan volume tertentu dan ketelitian yang tinggi. Lagi ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Nah, ini digunakan untuk tepat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Nah, kalau rak tabungnya reaksi itu digunakan untuk menempatkan tabung reaksi. Kemudian ada penjepit tabung reaksi. Gunanya untuk apa? Untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan, ya. Nah, ada gelas kimia. Nanti gambarnya seperti ini. Jadi ini untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan. Nah, untuk tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak. Kemudian untuk melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan. Ada lagi namanya nanti labu Erlenmeyer. Nah, itu untuk wadah atau menyimpan larutan yang akan digunakan. Dan untuk mereaksikan larutan, untuk melakukan titrasi juga. Nah, sekarang ada silinder ukur. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Namanya aja silinder ukur. Jadi nanti volumenya, garis-garisnya akan diketahui di alat itu, ya. Nah, ini sebagai alat pengukur volume cairan. Kemudian ada pipet gondok. Nah, nanti ini nanti ada seperti gondok, ya, seperti namanya pipet gondok. Nah, ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai ukuran pipet gondok. Kemudian juga untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang lebih tinggi. Nah, tadi kita membahas seputaran alat-alat yang digunakan. Tentunya masih banyak lagi, ya. Nanti kalian bisa searching atau googling, ya, alat-alat apa saja yang digunakan di lab kimia. Sekarang kita akan belajar untuk karakteristik bahannya. Penting sekali ini, ya, untuk karakteristik bahan kimia. Nah, sifatnya bagaimana? Nah, nanti ketika kalian masuk di dalam lab kimia,
ada simbol-simbol yang tertera di dalam ruangan ataupun bahan-bahan. Contohnya, ini seperti bahan kimia yang mudah meledak atau eksplosif. Jadi nanti ada gambarnya ini ya. Ada yang pengoksidasi atau oxidizing gitu ya. Nah, contohnya ini. Kemudian ada yang karsinogenik ya, memicu timbulnya sel kanker. Jadi nanti ada simbolnya sendiri. Kemudian ada yang mudah terbakar dengan simbol api, beracun atau toksik dengan gambar tengkorak ya, korosif atau karatan ya bahasa umumnya. Gambarnya seperti ini. Ada yang menyebabkan iritasi dengan tanda lambang seperti ini. Jadi nanti kalian simak dengan baik-baik arti dari lambang-lambang yang tertera di dalam bahan kimia ya. Nah, ini berbagai alat dan penggunaannya. Ada nanti alat pengukur volume cairan. Nah, tadi kita sudah sempat bahas apa aja. Ada labu tapkar gitu ya. Ada nanti tabung ini bukan tabung, ada gelas ukur gitu ya. Dan masih banyak lagi, nanti kalian bisa cari ya. Kemudian ada alat pengukur massa, ada timbangan ya, ada timbangan yang akan kita pakai. Kemudian ada alat pembakar, nanti ada ini ya, spiritus ya di sini ya, nanti digunakan untuk pemanasan atau pembakaran ya. Nah, nanti ada alat pengukur suhunya yang kita gunakan dalam bentuk derajat Celcius atau Kelvin atau yang lainnya. Nah, kemudian ada beberapa petunjuk dan larangan juga nanti di dalam laboratorium kimia. Kemudian ada nanti keterangan penanganan limbah berbahaya, itu seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya tadi gambar-gambar yang sudah kita pelajari. Jadi limbah berbahaya itu adalah bahan kimia yang relatif berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus. Digolongkan sebagai bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3. Jadi kalau ketemu B3 dalam istilah kimia itu adalah bahan berbahaya dan beracun ya. Ini contoh simbol-simbolnya ini ya. Tadi kita sudah sempat bahas yang bagian atas ya. Nah, sekarang di dalam kimia itu ada teknik-teknik pemisahan campuran. Ada nanti pengayaan, ada nanti pemisahan secara magnetik, ada penyaringan, ada penguapan, ada kromatografi, ada corong pisah, ada destilasi gitu ya. Ini adalah gambaran tentang bagaimana pemisahan dari campuran. Oke, demikian pemaparan dari seputaran laboratorium kimia, alat serta keselamatan kerja. Terima kasih.